Teman-teman, kembali ke dalam pengawalan kasus Jessica Wongso. Saya sudah pernah memprediksi 3 kali. Yang pertama, judulnya apakah dia pelakunya? Hasilnya adalah masih perlu dikomunikasikan, masih perlu digali. Kemudian saya beralih ke tubuhnya Mirna. Apakah dari tubuhnya Mirna sendiri yang membuat dia sampai meninggal? Ada simbol kartu tsunami dan perlompatan cepat. Makanya saya menyimpulkan lebih ke arah dari tubuhnya Mirna sendiri. Mungkin ada sesuatu yang membuat dia nggak tahan kopi, atau ada sesuatu yang dalam tubuhnya dan lain sebagainya. Jadi dari tubuh Mirna ini harus digali lebih dalam lagi. Apakah ada penyakit tertentu? Apakah sebelum ke kafe dengan Jessica ini dia sudah minum sesuatu dan lain sebagainya? Itu yang perlu digali. Kemudian prediksi yang kedua tentang gerasi, di mana Jessica Wongso males untuk mengajukan gerasi. Kemudian dari prediksi yang ketiga adalah jika Jessica tidak mau meminta gerasi, adakah cara lain yang bisa digunakan untuk membantu Jessica? Ada. Jadi kartunya ada cara lain dan ini sesuai seperti yang kalian harapkan. Misalnya kasusnya Jessica akan dibuka kembali, ya. Seandainya prediksi saya itu benar, kasusnya akan dibuka kembali, apakah ada kesempatan baik untuk Jessica ini nasibnya? Misalnya terbukti tidak bersalah, misalnya ada keringan hukuman yang lebih dan lain sebagainya. Mari kita lihat di sini. Seandainya kasus ini disidangkan kembali dengan temuan bukti-bukti yang baru, karena saya juga mengikuti di pemberitaan media sosial, konon kabarnya ada temuan-temuan baru. Dan dari prediksi saya kemarin ada kemungkinan kasusnya dibuka kembali, asal kalian mau mendukung dari pengawalan kasusnya Jessica. Kalau pengawalannya semakin melemah ya tentunya juga dukungannya juga melemah ya teman-teman. Makanya harus semangat untuk mendukung Jessica ini bersuara untuk mendapatkan keadilan. Saya di sini tidak bicara apakah Jessica bersalah atau tidak, karena dari kartunya Jessica ini juga ada simbol komunikasi. Harus ada penyelidikan lagi. Walaupun dari kartu saya cenderung ke tubuhnya Mirna sendiri yang bermasalah, ya. Kembali ke sini, apakah Jessica kalau PK-nya dikabulkan, peninjauan ulang kasusnya, bagaimana nasibnya? Bagaimana nasib Jessica? Ada simbol berperang yang bisa dimaklumi karena tidak semudah itu untuk bisa mengajukan PK atau untuk bisa bersidang di pengadilan. Ibaratnya maju perang kembali Jessica dan timnya di persidangan nanti. Ada 9 tongkat ya yang dihujani pada seseorang. Seseorang ini adalah simbol Jessica, di mana Jessica harus mampu dan kuat menghadapi dari persidangan nantinya seandainya PK-nya dikabulkan, ya. Kemudian ada orang yang menolong Jessica. Nah, kita juga tahu ada Pak Otto, ada Pak Hotman, juga ada Pak Kamarudin kalau nggak salah, ya. Entah benar entah tidak ini, tapi dari pemberitaan di media sosial banyak sekali yang mensupport Jessica. Makanya di sini juga ada simbol seseorang yang naik kuda membawa cangkir. Cangkir ini lambang dari perasaan yang empati, yang kasihan kepada Jessica. Ada bantuan-bantuan dari orang-orang yang ahlinya kepada Jessica, termasuk kalian-kalian para netizen yang sudah mensupport Jessica. Ini juga merupakan bantuan dan diberi kelancaran dalam membantu yang dilambangkan air terjun ini. Selanjutnya nasib Jessica, ada simbol kelancaran, ada simbol the star dan ada simbol wanita menuang air. Menuang air ini diartikan kelancaran. Kemudian bintang ini merupakan kemudahan yang akan diberikan
Tapi Jessica dan kalian-kalian pendukungnya juga harus berdoa pada yang di atas ya. Karena masalah ini bukanlah sekedar membalikkan telapak tangan, harus ada pembuktian, harus prosesnya panjang dan lain sebagainya. Terutama berdoa pada Jessica agar dia diberi keselamatan saat di lapas ya. Semoga ada keselamatan dia, tidak ada tekanan-tekanan dan lain sebagainya. Kartu yang keempat, ada simbol seorang raja yang pedangnya, yang kartunya kebalik ya. Seorang raja yang kartunya kebalik. Raja ini adalah raja pedang. Raja pedang melambangkan seorang raja yang mengambil sebuah keputusan, tapi keputusannya ini kebalik. Nah, kebalik kenapa? Seharusnya yang namanya kasus hukum itu kan harus sesuai dengan bukti yang nyata, tidak sekedar praduga, tidak sekedar asumsi, tidak sekedar hanya melihat mimik wajah, gestur tubuh dan lain sebagainya. Makanya ini dilambangkan raja yang kebalik, tidak sesuai dengan prosedur hukum. Makanya harus diluruskan kayak seperti itu. Saya bicara apa adanya sesuai dengan kartunya loh ya. Karena saya juga tidak mengikuti persidangan kala itu, apakah dari orang-orang terkait sudah sesuai dengan prosedurnya atau yang lainnya. Nah, kalau dilihat dari wawancara di Deddy Corbuzier dan lain sebagainya, sepertinya mereka menekankan pada apa ya, gestur tubuh, mimik wajah dan lain sebagainya, gelas dan lain sebagainya. Entahlah. Kemudian ada kartu apa lagi? Planning ke depan. Ya, harus ada planning ke depan. Jadi planning ke depan ini persiapan untuk bisa maju perang di dalam persidangan sudah harus disiapkan mulai saat ini. Hasilnya The Hermit, hasilnya ada pencerahan teman-teman. Pencerahan itu artinya cahaya terang untuk Jessica Wongso di sini. Jadi bisa diartikan Jessica Wongso ada nasib baik apabila PK-nya dikabulkan atau disidang ulang, akan ada nasib baik untuknya. Tapi nggak boleh ceroboh karena di sini juga ada simbol peperangan. Pastinya orang-orang yang sudah menyidangkan dulu-dulunya itu nggak ingin kalau dikatakan bahwa keputusannya salah toh, bahwa keputusannya hanya berdasarkan asumsi dan lain sebagainya. Nggak mau, pasti dia juga berlomba-lomba untuk menguatkan bukti-bukti yang ada agar tidak dinyatakan melanggar prosedur. Makanya ini ada simbol perperangan yang akan datang terkait dari rembulan ini, terkait dari masa lalu. Ya. Tapi di sini juga ada simbol raja yang kebalik. Harusnya kan begini, seseorang raja yang memiliki kebijaksanaan dalam memutuskan sesuatu. Tapi sayangnya rajanya kebalik, yang saya artikan tidak sesuai dengan prosedur yang berjalan.